Perkenalkan, nama saya Novita Febriani. Saat ini saya akan presentasikan materi dari sejarah musik kuno, yaitu pada bangsa Mesir, Yahudi, serta Yunani. Apa yang kita ketahui tentang seni musik beserta alat-alat musik dari bangsa Mesir? Adalah berkat adanya monumen-monumen terdapat di negara tersebut. Para musafir atau penjajah menemukan berbagai alat musik yang tertera pada prasasti-prasasti seperti harpa-harpa dalam bentuk dan ukuran yang berbeda, bermacam-macam jenis lira, gitar, mandolin, seruling, tunggal maupun ganda, paduan suara yang lengkap beserta para pengiring dengan alat musiknya. Pada makam-makam yang megah tertulis pada dinding-dindingnya riwayat kehidupan rumah tangga bangsa Mesir, dan dari situ terlihat bahwa seni musik ambil peran besar dalam mengiringi kebaktian seperti tari-tarian, keluhan duka, atau ratapan pada kematian dan juga jamuan-jamuan makan. Naskah-naskah Mesir menyebutkan bahwa seniman mendapat tempat yang terhormat dalam istana-istana, sedangkan pemimpin, paduan suara adalah orang-orang yang terpandang. Untuk masa prasejarah Mesir, dimulai pada tahun 5000 sebelum Masehi. Terdiri dari kerajaan atas, hulu Sungai Nil, dan kerajaan bawah hilir Sungai Nil. Pusat kesenian dari masa ini adalah di kota Memphis. Masa kejayaan bangunan dan pembangunan piramid, yaitu dimulai sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Hingga kini menjadi salah satu situs tertangguh dan termegah di dunia. Kerajaan lama kisaran masa kejayaan pada tahun 2850 sampai 2160 sebelum Masehi. Kerajaan Madia kisaran masa kejayaan pada tahun 2040 sampai 1650 sebelum Masehi. Kerajaan baru kisaran masa kejayaan pada tahun 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Zaman peradaban akhir, masa-masa penjajahan pada tahun 711 sampai 332 sebelum Masehi. Alat musik kenamaan dan yang sangat terkenal pada masa ini adalah harpa dan lira. Plato mengatakan, Mesir menganggap bahwa seni musik sebagai kesenian yang sudah tua, dan menurut sejarah kenegaraan Mesir, seni musik berawal dari para raja-raja keturunan dewa seni yang bernama Dewa Isis. Semua peninggalan dari zaman silam itu menunjukkan bahwa seni musik memainkan peranan yang sangat besar. Plato yang tinggal di negeri tersebut menganggap bahwa Mesir kesenian yang sudah tua tersebut menurut sejarah kenegaraannya berawal dari para raja-raja keturunan yang berasal dari dewa seni yang bernama Isis tadi. Seni lukis, seni pahat, maupun seni suara adalah karya seni luhur yang indah, yang semula dan selalu diatur oleh hukum-hukum keramat. Maka dari itu, selama ribuan tahun tidak dimungkinkan adanya perubahan dalam arti yang jelek maupun baik. Para remaja negeri itu hanya diperkenankan akrab dan sopan santun dan budi pekerti maupun dengan musik yang luhur saja. Plato menganggap hal tersebut sangat berguna dan mengagumi bangsa Mesir karena mereka mampu menciptakan nyanyian yang mampu untuk mengendalikan dan menguasai hawa nafsu dan kecenderungan pada hal yang jahat. Sebaliknya, ia menyayangkan adanya hasil seni yang stereo dan hilangnya daya cipta yang sejati. Seniman-seniman di negeri itu dilarang menciptakan lagu atau sesuatu yang menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Karenanya kesenian pada bangsa Mesir tidak ada jejak maupun kemajuan yang dirintis. Kemudian, prinsip Herodotus, tokoh musisi musik pada masa itu, bangsa Mesir hanya boleh mainkan lagu-lagu dalam negeri saja. Tidak diperkenankan mainkan lagu negara lain. Hukum legalitas yang ini sudah berlaku di bangsa Mesir. Lagu ratapan pada masa Mesir disebut maneros. Pernyataan Lepsius, tokoh dan pemerhati seni, perkembangan musik di Mesir benar-benar dipengaruhi oleh peradaban politik pada bangsa itu. Kritik berbau melodi dan syair sudah dirancang pada masa kejayaan Mesir. Harpa merupakan jenis alat musik petik, sering diilustrasikan sebagai alat musik para malaikat. Bentuknya tinggi ke atas, umumnya berbasis emas, bersenar dan berbentuk segitiga menyerupai. Sangat populer di masa Mesir kuno, berdawai 5 atau lebih, 13, 18, 21, 26. Sesuai perkembangan dan kebutuhan kerajaan. Ini dikembangkan pada masa Ramses III pada kurun waktu 1197 sampai 1165 sebelum Masehi. Pada masa kejayaan Mesir terdapat pula prasasti-prasasti yang melukiskan alat musik lira. Ini menandakan bahwa kedua alat musik tersebut populer pada masa ini.
Dalam masa itu mereka belum mengenal harmoni atau interval musikal, sehingga mereka hanya mengenal musik melodius. Peradaban alat musik ini menjadi sarana organisasi-organisasi dunia dalam mengembangkan paham pencerahan yang dituang dalam peradaban seni musik. Tertuang pada kitab suci Perjanjian Lama Daniel pasal 3 ayat 4-5, berhala-berhala sangat populer pada masa ini. Musik menjadi media yang sangat lekat dan dekat untuk mengajak umat masuk ke dalam penyembahan berhala. Menyikapi hal ini, pada masa berikutnya, peradaban Yahudi memberi saran penting untuk membetulkan paradigma keliru yang sudah digaungkan pada Mesir kuno. Segala teori-teori ketuhanan memberi dampak yang sangat besar dalam peradaban dunia dan kemajuannya. Kemudian, dari bangsa Yahudi, kita bisa melihat yaitu zaman di mana peradaban dan pengajaran mengenai ketuhanan atau yang kealahan yang berkembang. Bangsa Yahudi tidak meninggalkan prasasti dan marmer atau gundukan tanah atau piramid, seperti bangsa Mesir, sehingga tidak dapat dipelajari seni dan atau keseniannya dengan teliti dan pengamatan yang cermat dari peninggalnya. Tapi bangsa itu sendiri adalah monumen yang hidup dari zaman yang lampau. Seperti yang dikenal sekarang, adat istiadatnya yang tidak terpengaruh dan tidak luntur oleh jalannya waktu maupun sejarah. Bangsa Israel tak berniat akan seni patung mematung, tetapi terkenal sebagai bangsa yang mahir dalam seni sastra, terutama puisi. Keahliannya dalam syair-syair tidak kalah dengan syair-syair bangsa Yunani. Puisi mereka menjalin akrab dengan seni musiknya yang mula-mula hanya dipersembahkan untuk meluhurkan Allah. Tentang kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa, bangsa Israel adalah monoteis seperti juga bangsa Arab. Tidak seperti bangsa-bangsa tua yang lain yang menyembah dewa-dewi kesenian ditujukan kepada atau untuk meluhurkan Allah. Hal ini dapat dibuktikan pada waktu kalahnya pasukan Firaun di Laut Merah yang mengejar bangsa Israel. Kemenangan yang disambut oleh Maryam, saudara perempuan Musa, dengan cara menabur tabur dan membunyikan giring-giring sambil berkata, "Luhurkan nama Tuhan karena Ia Maha Tinggi, Ia membenamkan kuda dan penunggangnya dalam laut." Yaitu ada di Alkitab Perjanjian Lama, Keluaran, pasal 15 ayat 21. Kemudian, bangsa Yahudi tidak meninggalkan prasasti atau sejenisnya tadi. Sudah dikatakan, sehingga sulit untuk menerjemahkan atau perkembangan seni musik di zaman ini. Kemudian, melalui kejadian Deborah dan Barak, anak Abinoam, dalam mengalahkan Raja Sisera dari bangsa Kanaan, mereka bersabda, "Dengarlah, hai raja-raja, telingkan telinga, hai para penguasa. Aku akan bermadah kepada Tuhan, aku akan memarakan mazmur kepada Tuhan Allah Israel." Hakim-Hakim pasal 5. Ini sebagian kecil dari berbagai kejadian-kejadian nyata dari masa Yahudi yang terjadi Musa, Yosua, pada Hakim-Hakim, Elisha, Yesaya, dan masih banyak lagi, semua ada dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sangkakala menjadi suara paling fenomenal dalam masa ini. Sifatnya yang menggaung dan bergemuruh dalam kisaran sejarah bangsa Israel. Masa ini tidak hanya menguasai daya kekuatan madah. Madah adalah sebuah kata homonim yang berarti pujian disampaikan. Bisa juga berarti ungkapan yang mengagungkan sesuatu. Madah dalam bangsa Yahudi kekuatannya dan sifatnya menggaung seperti suara tunggal. Seperti suara yang dihasilkan dari tabung atau gading atau tanduk yang ditiup. Kinor atau ugap, alat musik yang diciptakan oleh Jubal, yaitu dari Kejadian Lama pasal 4 ayat 11. Kinor seperti harpa kecil berbentuk segitiga dengan dawai. Sedangkan ugap berbentuk bilah atau biasa disebut seruling. Musik Yahudi berkembang pada dua tahap yang sangat berbeda. Tahap pertama yaitu musik Kenisah, abad 10-6 sebelum Masehi. Tahap kedua yaitu musik sinagogal, yaitu 500 sebelum Masehi dan seterusnya. Raja Sulaiman, yaitu dari tahun 966 sampai 926 sebelum Masehi, merupakan pengembang musik tahap pertama, yaitu pada masa musik Kenisah. Ia adalah tokoh utama perkembangan musik Yahudi mencapai puncak kesempurnaannya. Kekurangannya adalah lagu-lagu yang dilantunkan tak
intertekstual. Tokoh sebelumnya adalah Raja Daud yang merupakan ayah dari Raja Sulaiman. Nyanyian ibadat Yahudi harusnya bersyair dari Mazmur-Mazmur. Maka dari itu, teks asli Mazmur merupakan bukti nyata dari peradaban musik Kenisah. Kemudian, paralelisme merupakan struktur ayat Mazmur yang terdiri dari dua bagian yang sejajar atau simetris. Bisa dinyanyikan bersama atau kor. Bisa juga dinyanyikan solois. Cara menyanyikannya bisa di dalam satu ayat dengan tanda koma atau dua ayat bergantian. Cikal bakal dari nyanyian Gregorian adalah dari ayat-ayat Mazmur yang bersahutan. Dengan kata lain, merupakan sebuah responsorial, istilah latinnya adalah responsum, yang berarti jawaban. Membawa Mazmur secara responsorial. Solois, ayat Mazmur, kemudian jemaat, responsum atau refrain. Musik sinagogal, nama ini diambil dari tempat bernyanyi monumen di Babylon yang telah dihancurkan. Sinagoga, tempat berkumpulnya orang Yahudi untuk berdoa. Mendengar pembacaan Taurat juga untuk bernyanyi pada hari Sabat atau tiap hari Sabtu yang merupakan hari di mana bangsa Yahudi beribadah. Gaya silabis, style menyanyi sederhana oleh karena tiap suku kata dan keseluruhannya terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama kadens permulaan atau initium, kadens tengah meditation, kadens akhir atau finalis. Gaya melismatis, style menyanyi baru di luar dari peradaban Raja Sulaiman atau perkembangannya. Karakter kuat terletak di melodinya yang beragam dalam satu suku kata, biasanya digunakan dalam kata haleluya atau amin pada akhir lagu. Satu suku kata bisa bermuatan beragam melodi yang mengalun. Dalam perkembangan modern ini, gaya melismatis tidak hanya terdapat di akhir komposisi lagu, melainkan bisa di awal atau pertengahan lagu, bergantung pada selera dan maksud tujuan dari komposer. Kemudian, yang ketiga, dari peradaban musik bangsa Yunani. Apa saja yang kita sebut bangsa Yunani dan bangsa yang menyebut dirinya Hellas adalah bangsa yang sebagian besar berada atau berasal dari suku Indo-Germania. Menurut dongeng, Hellas adalah anak laki-laki dari Deukalion. Hellas adalah raja dari Phthia di Tesalia yang jadi mitos nenek moyang dari suku Hellas. Anak laki-laki dari Hellas adalah Aeolus dan Doros, cucunya Archeos dan Ionos. Anak dari putranya yang lain, Aeolus dan Doros, yang dianggap sebagai pahlawan menurunkan suku yang diberi nama suku Aeolia, Doria, Acea, dan Ionia sebagai nama nenek moyang yang menurunkannya. Niat dasar dari suku Yunani. Suku Ionia mendiami suatu daerah yang kemudian hari disebut Archaea, dan suku Archaea menaklukkan seluruh daerah Peloponnesos kecuali daerah yang didiami oleh suku Ionia, sedang di daerah pegunungan berdiam suku Arcadia. Sejarah musik Yunani dapat dibagi menjadi 3 kurun waktu, seperti waktu berlakunya bangsa sejarah Mesir, bangsa sejarah Yahudi, dan negara Yunani tersebut, atau berlakunya sejarah bangsa. Kurun waktu yang pertama dihitung dari zaman mistis sampai hijrahnya suku Doris, kira-kira pada tahun 1100 sebelum Masehi. Yang kedua, kurun waktu kedua dihitung dari hijrahnya suku Doris sampai tahun 500 sebelum Masehi. Kurun waktu ketiga atau masa klasik dan masa Helenisme sampai runtuhnya kemerdekaan Yunani, yaitu 30 sebelum Masehi. Yunani, lagu ratapan pada masa Yunani disebut Linos. Yang dimana tadi pada bangsa Mesir disebut Maneros, kalau di Yunani disebut Linos. Dalam sejarah kerajaan Yunani terdapat 2 masa yang mempengaruhi peradaban dunia, masa mistis dan masa fase kedua, yaitu dimulai pada 1100 sampai 500 sebelum Masehi. Bangsa Yunani seperti juga bangsa-bangsa kuno menganggap seni musik
Seni itu berasal langsung dari dewa-dewa. Dewa dan perlindungan kesenian adalah Apollo, yang begitu lahir merobek kain lampin yang bersulam emas yang diberikan padanya oleh dewa-dewi dari kayangan yang berteriak. Nih, citara itu akan dipersembahkan kepadaku dan saya akan mengumumkan kemauan yang tak terpatahkan dari Zeus. Kepahlawanannya yang pertama adalah mengalahkan Piton, yaitu seekor naga yang lahir dari kegelapan. Karenanya madah Yunani tersebut pada kejadian itu. Dan di kota Delphi, kesenian Paides yaitu dirayakan dengan nyanyian dan permainan musik dengan alat musik berdawai. Apollo adalah dewa dari semangat yang menjadi contoh dan teladan dari golongan Pitaroden, panglima dari para musa, yaitu dewa-dewi dan seni suara, oleh karenanya dijuluki sebagai Mustagetes. Kemudian, atau juga disebut Apollo itu sebagai dewa pelindung kesenian. Bagi bangsa Yunani, musik memiliki dewi-dewi yang berbeda yang terbagi menjadi 9, yaitu dewi seni sastra bernama Calliope, dewi sejarah Clio, dewi sastra erotis Erato, dewi seni sastra liris Euterpe, dewi ria jenaka itu Thalia, dewi drama sedih Melpomene, dewi seni tari Terpsichore, dewi seni olah nada Polyhaemania, dewi ilmu bintang yaitu Urania. Pada fase kedua, kisaran tahun 1100 sampai 500 sebelum Masehi hingga seterusnya merupakan peradaban yang menggemparkan dunia. Oleh karena fase ini, semua sistem musik terangkum. Tatreos merupakan seniman pertama bangsa Yunani yang hidup sekitar tahun 676 sebelum Masehi. Ia adalah pencipta musik lagu-lagu patriotik yang merancang pemula Sparta menjadi pejuang dalam berperang dengan orang Mesenia. Terpandros atau Terpander orang paling berpengaruh dalam peradaban musik dunia. Lahir di Pulau Lepsos dan bermukim di Sparta sebagai guru besar peradaban awal seni musik. Ia adalah pendiri sekolah musik Lepsos. Ia pengembang tetrakord 4 nada menjadi 7 nada. Polynestos 700 sebelum Masehi merupakan penemu dan penyohor sistem 7 nada yang dikembangkan dari Terpandros. Nada lira yang asli adalah EDCB. Nada tambahan lanjutan lira adalah AGFE. Tangga nada diatonis. Dasar dari semua teori ini adalah tetrakord. Tetra berarti 4, tetares, dan chord berarti dawai atau korda. Dikatakan diatonis karena adanya langkah lanjutan dari 4 asli tetrakord yang berujung pada 3 kemungkinan, yaitu setelah 2 langkah utuh terdapat langkah setengah, dinamakan doris, yaitu 1, 1, 1 setengah. Langkah setengah terdapat di tengah nada atau tengah 2 langkah utuh disebut frigis, 1 setengah 1. Langkah setengah nada tersebut di sebelum 2 langkah disebut lidis, setengah 1, 1. Jika menjadi tangga nada pokok 7 nada, maka ketiga rumus tersebut dilanjutkan ke bawah lagi sehingga tercipta 3 nada pokok dengan rumus sebagai berikut. TN doris 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. TN frigis 1, 1 setengah. TN frigis 1, 1. TN frigis 1 setengah 1, 1 setengah 1. TN lidis setengah 1, 1 setengah 1, 1. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.